Radiasi. Apa sih yang di benak kalian mengenai radiasi? Apakah berbahaya, mematikan, atau biasa-biasa saja? Apa sih yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi adalah pancaran dan perlambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Sederhananya, radiasi adalah bentuk energi gelombang atau partikel yang dilepaskan. Radiasi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan non-pengion. Sebab non-pengion adalah gelombang radio dan cahaya tampak. Sedangkan untuk radiasi pengion adalah sinar gamma, sinar X, dan sinar UV. Spektrum radiasi terbagi menjadi tiga, yaitu ada alfa, beta, dan ada gamma. Alfa mempunyai daya tembus yang paling rendah, dapat dihentikan dengan selembar kertas. Radiasi beta memiliki daya tembus yang lebih tinggi, namun dapat dihentikan dengan kayu. Dan radiasi gamma memiliki kemampuan material yang lebih tinggi, namun dapat dihentikan dengan beton. Lalu, kapan dan siapa sih penemu radioaktif? Radioaktif pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh seorang ilmuwan dari Prancis, yaitu Henri Becquerel. Pada mulanya, penemuan sinar X ronsen pada tahun 1895, kemudian Henri Becquerel melakukan eksperimen fosforesensi sinar X pada tahun 1896, menghasilkan senyawa uranium yang dapat menghasilkan radiasi seperti sinar X, walaupun tidak disinari terlebih dahulu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan radioaktif? Jadi radioaktif adalah suatu zat yang senantiasa memancarkan energi. Lalu, unsur apa aja yang mengandung zat radioaktif? Ada uranium, plutonium, thorium, fluorium, radium, radon, polonium, dan neutron. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya radiasi. Lalu, apakah radiasi berbahaya untuk kita? Radiasi bisa sangat berbahaya, lumayan berbahaya, dan tidak berbahaya, tergantung dari sumber, dosis, dan paparan dari sinar radiasi. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa bom di Hiroshima dan Nagasaki? Pada peristiwa itu terjadi ledakan yang sangat besar, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa yang mengalami luka bakar disebabkan oleh bom nuklir tersebut. Yang menyebabkan 350.400 warganya harus dievakuasi. Dan terjadi kerugian material sebesar 35 miliar rupiah. Kejadian ini tercatat 200 kali lebih besar dibandingkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jika ditinjau dari efek radiasi yang dihasilkan, sungguh mengerikan bukan? Namun, pada faktanya tidak semua radiasi itu berbahaya. Radiasi non-ion lebih sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti pada cahaya tampak, gelombang radio, microwave, infrared, dan sinar UV. Sinar UV yang dapat panas matahari merupakan sumber utama dari vitamin D. Inframerah digunakan pada remote TV, gelombang mikro digunakan pada microwave oven, sedangkan gelombang radio tentunya bisa kita gunakan ketika kita mendengarkan radio. Dan kita juga bisa melihat cahaya apapun tanpa bantuan dari cahaya tampak. Bagi tubuh manusia, pada dosis yang rendah menyebabkan mual dan muntah, pada dosis yang tinggi menyebabkan mutasi DNA, dan pada dosis yang lebih tinggi akan berakibat fatal menyebabkan kematian. Jika radiasi pengion mengenai sel tubuh, radiasi dapat menyebabkan ionisasi pada rantai penyusun DNA, dapat mengakibatkan perubahan informasi
pada DNA dan dapat menyebabkan rantai mutasi pada DNA. Mutasi tersebut dapat menyebabkan pembelahan sel tidak normal dan mengakibatkan kanker pada bagian tubuh tertentu. Apa aja sih manfaat dari radiasi? Radiasi dapat digunakan untuk citraan sinar X pada organ tubuh, sterilisasi makanan oleh sinar gamma, radioterapi untuk pasien penderita kanker, dan juga digunakan dalam dunia pertambangan.